Halo Sagittarius, jumpa lagi dengan saya di Tele Arkana dengan saya Adi. Ya, bacaan kali ini untuk Sagittarius Sun Moon Rising Venus. Ingat ini general reading, bukan personal reading, jadi ambil yang relate, yang tidak relate silakan abaikan saja. 27 April besok akan Uranus akan masuk ke konstelasi Gemini, jadi akan banyak hal-hal yang berubah ya teman-teman Sagittarius ya. Belief lama atau sesuatu hal yang selama ini kita yakini atau yang sudah merasa kita nyaman gitu ya, tiba-tiba ada perubahan gitu ya, dan kita diminta untuk tetap seimbangkan hidup dengan adanya perubahan ini, dan supaya bisa menyesuaikan diri ya, dan tentunya apapun yang terjadi itu untuk kita ya, untuk kebaikan kita ya. Jadi kita ikuti saja apa kemauan dari semesta gitu ya. Oke, mari kita lihat energi kalian pada hari ini. Semesta, energi untuk Sagittarius pada hari ini. Oke, let's split the deck. Kalian mendapatkan caring connection. Ya, ini tampaknya ada seseorang yang peduli pada kalian ya di sini ya. Ada seseorang yang sayang sama kalian ya di sini ya. Ini terkait hubungan percintaan tampaknya. Bisa juga caring connection ini dari keluarga juga bisa, teman-teman Sagittarius, dari teman-teman rekan kerja atau apa, ada sesuatu yang peduli pada kalian di situ ya, di sini ya. Tampaknya ya. Oke, mari kita lihat untuk What's the Tea Oracle. Oke, semesta, apa yang terjadi dengan Sagittarius kali ini? Oke, split the deck. Kalian mendapatkan kartu tiptoeing, acting shady, sneaking around, avoiding getting caught. Oke. Ini tampaknya ya, ada sebuah energi yang diam-diam ya, yang diam-diam mempedulikan kalian ya Sagittarius di sini. Ini tampaknya ada vibes secret admirer di sini. Orang yang tidak mau diketahui kalau sebenarnya orang itu peduli dengan kalian, sayang dengan kalian, gitu ya. Itu, mari kita lihat lebih dalam lagi dengan tarot. Oke, semesta, apa yang terjadi dengan Sagittarius kali ini? Apakah kira-kira ada seseorang yang diam-diam memperhatikan teman-teman Sagittarius kali ini? Ini sepertinya seseorang yang tidak disangka-sangka ya teman-teman Sagittarius ya, yang dulunya mungkin orang ini cuma sekedar teman atau rekan kerja gitu ya. Yes, pembahasan tidak lebih dari seputar pekerjaan, tapi ternyata di balik itu orang ini seperti ada rasa ya dengan kalian ya.
begitu. Oke, let's play the deck. Mari kita lihat. Oke. Energi utama kalian Seven of Wands di sini. Ya, ini kalian tampaknya itu tadi ya, berusaha untuk menutup diri, berusaha untuk bertahan. Di sini saya lihat kalian cuek-cuek aja, santai-santai aja gitu ya. Lalu kemudian underlying energi Justice. Ya, ini terkait karma ya teman-teman, bisa jadi ini karma, ada sesuatu yang pernah kalian lakukan di masa lalu dan akhirnya itu berbuah sekarang ya, entah itu baik atau buruk gitu ya. Bisa jadi juga ini kalian berusaha untuk balance, untuk menyeimbangkan kehidupan kalian gitu ya. Jadi adanya energi menahan diri dari kalian ini, itu kalian itu masih berusaha untuk menyeimbangkan kehidupan kalian ya di sini ya. Lalu kemudian apa yang kalian pikirkan adalah Seven of Pentacles. Ya, kalian tetap tampaknya itu tetap lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja ya. Jadi kalian fokus pada apa material kalian di sini, material pribadi kalian di sini. Fokus mengembangkan usaha kalian di sini dan menganalisanya dengan baik gitu ya. Itu yang kalian pikirkan. Dan kalian mungkin juga memikirkan apa yang sudah saya lakukan di masa lalu gitu ya. Kalau ini terkait karma itu tadi ya. Lalu kemudian di masa lalu itu ada Three of Pentacles. Ya, di sini energinya seperti kalian sudah di masa lalu sudah bekerja cukup keras ya di sini ya. Sudah bekerja cukup keras dan di sini tampaknya ya tadi seperti ada yang memperhatikan kalian ya ketika kalian bekerja ya. Di situ ini kayaknya teman kerja di sini gitu ya, tapi kalian tetap cool-cool aja gitu ya. Di masa lalu kalian fokus di pekerjaan gitu ya. Lalu kemudian alam bawah sadar kalian ya, kalian menutup diri di sini ya, kalian menolak di sini ya, menolak untuk membuka diri di sini ya. Apapun intinya perhatian-perhatian yang dilontarkan orang ini gitu ya, kalian tetap secara alam bawah sadar bahwa enggak, aku memilih untuk single atau aku sudah ada yang punya gitu ya, atau apapun itu gitu ya, atau aku fokus ke pekerjaanku dulu gitu ya, aku fokus ke anak-anak dulu gitu ya. Jadi seperti di sini itu kalian lebih ke menutup diri di sini ya. Tapi bisa jadi juga dengan Two of Swords di sini kalian bimbang gitu ya, memilih A atau B gitu ya, memilih membuka diri atau tidak gitu ya. Begitu. Lalu kemudian di masa yang akan datang dalam waktu dekat kalian akan berkonflik gitu, dan ini membuat kalian konflik ya, entah ini apa ya, bisa jadi karena kehadiran orang ini gitu ya, kalian akhirnya seperti berkonflik dalam batin gitu ya. Itu lalu kemudian motivasi atau sikap kalian strength ya, kalian tetap apa ya, ininya di sini tuh tetap bersikukuh dan tetap stoik gitu ya, tetap tidak peduli gitu ya. Dan di sini kalian menahan ego kalian di sini ya, untuk tidak memunculkan itu ke permukaan gitu ya. Lalu di posisi eksternal itu ada Five of Swords ya. Ini tampaknya terkait kompetisi ya teman-teman ya, terkait kompetisi. Ini tampaknya saya rasa di sini
kalau ini bukan kompetisi, berarti ada orang yang memang benar-benar ingin mendapatkan kalian gitu ya, dengan berbagai cara gitu ya. Tapi kalian di sini tetap menjaga hati, menjaga diri gitu ya, tetap menutup diri bahwa ya kalian fokusnya di tempat yang lain gitu ya. Lalu kemudian hopes and fear, ketakutan dan harapan, Five of Pentacles. Kalian takut ditinggalin, kalian takut diabaikan gitu ya. Jadi kalian lebih memilih untuk fokus pada diri sendiri atau fokus pada apa yang bisa kalian kendalikan di sini ya. Jadi harapannya itu jadi ini ketakutannya itu ada kalian nanti ditinggal gitu ya. Nanti kalau misalnya aku nerima orang ini gitu ya, atau kalian tahu siapa orang ini gitu ya, yang diam-diam memperhatikan kalian gitu ya, tapi kalian berusaha untuk tidak mempedulikan itu karena ada, sepertinya kalian ada ketakutan untuk kalau iya kalian memperbolehkan orang ini masuk dalam kehidupan kalian, kalian takut untuk ditinggal gitu ya. Lalu kemudian hasil akhirnya Nine of Wands, Wounded Warrior gitu ya. Ya ini sepertinya ada di masa lalu gitu ya, ada di masa lalu. Ya kalian sudah capek gitu ya, sudah capek untuk apa itu, berkonflik atau berkompetisi, atau istilahnya mengendalikan sesuatu ya, hal yang tidak bisa kalian kendalikan gitu ya, khususnya terkait pihak kedua dan pihak ketiga gini ya. Saya merasa kalian di sini tampaknya ke depan nanti kalian akan menyadari ya siapa orang ini gitu ya, dan kalian merasa bahwa ya sudah cukup lah kan gitu ya, aku ini sudah cukup capek kan gitu, mikirin kerjaan aja sudah cukup capek gitu ya. Oke, kita coba klarifikasi lebih dalam teman-teman Sagittarius. Oke semesta, bantu teman-teman Sagittarius kira-kira apa yang harus dihadapi ketika berhadapan dengan Secret Admirer ini. Oh iya, sebelumnya bottom of the deck tadi King of Cups ya. Bottom of the deck tadi King of Cups, teman-teman Sagittarius, bisa jadi ya itu tadi ini kalian seperti mental baja ya. King of Cups ini dingin, mental baja. Jadi dia King of Cups ini dia raja yang duduk di tengah-tengah lautan yang cukup deras gitu ya ombaknya ya, tapi orang ini tetap tenang gitu ya. Jadi orang ini tidak mudah goyah gitu ya, tidak mudah dibikin panik gitu ya. Jadi kalian berusaha di sini tuh tetap tenang gitu ya. Itu. Lalu kemudian mari kita klarifikasi lagi lebih dalam. Semesta bantu teman-teman Sagittarius untuk menghadapi Secret Admirer ini. Oke, sekali lagi. Oke, let's split the deck. Seven of Wands diklarifikasi dengan Five of Swords. Justice diklarifikasi dengan The Hermit. Seven of Pentacles diklarifikasi dengan Judgment. Three of Pentacles diklarifikasi dengan Queen of Cups. Two of Swords diklarifikasi dengan Ten of Pentacles. Five of Wands diklarifikasi dengan Knight of Wands. Strength diklarifikasi dengan Six of Pentacles. Five of Swords diklarifikasi dengan Two of Pentacles. Five of Pentacles diklarifikasi dengan Eight of Wands. Lalu kemudian Nine of Wands diklarifikasi dengan Knight of Cups. Oke, bottom of the deck Nine of Cups.
ya. Oke, di sini kalau saya lihat banyak energi 55 ya, 555. Mungkin yang kalau kalian melihat angel number 555 ya, mungkin bisa dilihat artinya di situ. Basically 5 itu adalah perubahan gitu ya. Jadi ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan dalam kehidupan kalian gitu ya, yang memaksa kalian perlahan-lahan untuk berubah gitu ya. Lalu kemudian banyak energi 22 di sini juga. 22 di sini adalah partnership. Ada lagi energi ya, sudah ya itu ya, 555 gitu ya. Lalu kemudian untuk Seven of Wands diklarifikasi dengan Five of Swords di sini. Ya, ini orangnya cukup bersikeras ya. Kalian cukup bersikeras dan bertahan untuk ya apapun itu ya, keyakinan kalian gitu ya. Di sini kalau ini terkait tadi carrying connection sama tiptoeing gitu ya, energi tiptoeing gitu ya. Jadi kalian di sini seperti saya merasa bahwa orang ini apapun perhatian yang diberikan, aku akan tetap bersikukuh gitu ya, bodo amat gitu ya. Lalu kemudian underlying energi di sini ada Justice and the Hermit gitu ya, jelas ya. Kalian di sini menarik diri. Di sini kalian berusaha menggunakan wisdom kalian di sini untuk menyendiri, menarik diri dan berkontemplasi ya di sini, menyeimbangkan kehidupan kalian di sini ya. Itu. Lalu kemudian apa yang kalian pikirkan itu Seven of Pentacles dan The Judgment. Jadi kalian di sini menganalisa lagi ya, usaha-usaha kalian di sini, atau menganalisa lagi di tempat kerja gitu ya, kira-kira ini siapa gitu ya, dan kalian ternyata menyadari itu gitu ya, kalian tahu bener gitu ya ini orangnya ini siapa gitu ya, dan itu menyadarkan kalian gitu ya, oh ternyata ini orangnya kan gitu, ternyata kamu kan gitu kan itu. Lalu kemudian di masa lalu itu ada Three of Pentacles dan Queen of Cups di sini. Three of Pentacles di sini adalah ya orang yang di masa lalu kalian sudah bekerja cukup keras gitu ya, dan ternyata selama kalian bekerja ada yang memperhatikan gitu ya, ada yang memperhatikan. Bisa jadi Queen of Cups di sini orang yang memperhatikan ini punya zodiak Cancer, Pisces, Scorpio gitu ya. Queen of Cups di sini water element, jadi dia menahan feelingnya gitu ya, menahan feelingnya untuk tidak mengungkapkan itu, tapi lebih pada ya melalui perhatian kecil yang tidak terlalu mencolok gitu ya. Bisa jadi juga di masa lalu kalian lebih fokus ke pekerjaan dan tidak memperhatikan terkait hubungan cinta gitu ya. Jadi lebih fokus pada kerja di sini kalian. Lalu kemudian alam bawah sadar di sini ada Two of Swords dan diklarifikasi dengan Ten of Pentacles. Ya, kalian fokus pada membangun masa depan di sini ya. Fokus pada membangun warisan, kekayaan untuk masa depan untuk anak cucu kalian ya. Makanya kalian tidak begitu mempedulikan dengan hal-hal yang terkait apa ya. Mungkin ini buat kalian semacam hal yang receh ya, seperti gitu ya. Jadi kalian lebih fokus pada apa yang penting buat kehidupan kalian, yaitu membangun masa depan untuk anak cucu gitu ya. Lalu kemudian di masa yang akan datang ada Five of Wands dan Knight of Wands gitu ya. Bisa jadi di sini
di masa yang akan datang itu ada sebuah konflik atau kompetisi gitu ya. Jadi di sini konflik of interest gitu ya. Dan Knight of Wands di sini ya, kalau ini bukan kalian berarti orang-orang di sekitar kalian atau secret admirer ini ya. Jadi Knight of Wands ini energinya cukup ya, playboy playgirl energi ya. Di sini Knight of Wands di sini juga energi api, Sagittarius juga di sini. Ya, tampaknya kalian seperti apa ya, semakin didekati itu kalian semakin marah gitu loh ya. Lalu kemudian kalian lashing out gitu ya, lashing out, pergi gitu ya. Knight of Wands ini lebih pada dia lebih mengejar passionnya gitu ya. Kalau ini terkait diri kalian gitu ya. Kalau ini misalnya orang-orang di sekitar kalian, berarti ya orang ini agak sedikit playboy playgirl gitu ya, hanya untuk kesenangan semata gitu ya. Tapi orang ini tampaknya tidak akan berhenti sebelum mendapatkan kalian gitu ya. Lalu kemudian motivasinya atau sikap kalian, strength dan Six of Pentacles di sini. Ya, kalian di sini pilih-pilih ya, teman-teman Sagittarius ya di sini ya. Kalian pilih-pilih di sini. Tidak semuanya gitu ya bisa masuk ke kehidupan kalian gitu ya. Hanya orang-orang tertentu saja yang memang benar-benar ya itu layak di mata kalian gitu ya. Lalu kemudian di lingkungan ada Five of Swords dan Two of Pentacles. Ya, secara di lingkungan ya kalian akhirnya ya itu tadi ya, juggling ya. Kalian lebih pada apa itu, fokus ke pekerjaan kalian gitu ya. Dan bisa jadi Two of Pentacles di sini di faktor lingkungan itu kalian akhirnya terbagi dua ya, pikiran itu ya, fokusnya kalian terbagi dua ya. Mungkin kalian sungkan gitu ya, karena orang ini terus bersikeras gitu ya. Akhirnya kalian di sini ya kadang memperhatikan pekerjaan, kadang memperhatikan orang ini, tapi basically kalian sudah tidak tertarik gitu ya, sudah tidak tertarik, dan kalian lebih berfokus pada sisi material kalian ya, finansial kalian. Hopes and fear di sini ada Five of Pentacles dan Eight of Wands. Ya, kembali lagi ya, kalian di sini takut untuk ditinggal gitu ya, takut untuk ditinggal, dan kayaknya kalian juga takut kalau orangnya ini akhirnya menyatakan hati ke kalian gitu ya. Bisa jadi ada dua skenario di sini. Pertama, kalian takut ditinggal dan akhirnya kalian mengutarakan apa yang menjadi isi hati kalian. Jadi kalian di sini semacam bimbang ya. Di satu sisi kalian membutuhkan orang ini, di satu sisi kalian pengen fokus ke finansial kalian. Jadi sepertinya ini terkait seperti rekan kerja yang penting dalam divisi kalian gitu ya. Dimana kalau orang ini tidak ada itu tentunya divisi kalian akan carut marut gitu ya. Tapi di sisi lain kalau ada orang ini itu kalian jadinya merasa sedikit terganggu gitu ya, karena orang ini ternyata diam-diam memperhatikan kalian gitu ya. Jadi ada dua skenario di sini gitu ya. Lalu kemudian di hasil akhir ada Nine of Wands dan Knight of Cups. Ya, hasil akhirnya orang ini menyatakan, entah kalian atau orang ini ya,
yang akhirnya oke lah gitu, kalian capek gitu ya, kalian capek dikejar terus, atau orang ini capek untuk bersembunyi terus di balik layar gitu ya, memperhatikan kalian dari jarak jauh gitu ya, terus akhirnya menyatakan cinta gitu ya, itu pada hasil akhirnya gitu ya. Ya ya saran saya pribadi sih ya tanggapi saja dengan sopan teman-teman Sagitarius ya, bahwa utarakan apa yang kalian rasakan yang sejujurnya gitu ya. Lebih baik jujur di awal gitu ya, daripada kita berpura-pura gitu ya, kalau itu memang kondisinya kalian akhirnya orang ini menyatakan cinta. Pribadi sih kalau dari saya. Coba kalau kita lihat dari semesta gitu ya. Oke semesta, mari kita lihat apa sarannya ini terkait orang ini. Semesta, saran bagi Sagittarius ketika nantinya orang ini menyatakan cintanya, atau Sagittarius sudah akhirnya mengaku lelah dan kalah gitu ya, dan ya akhirnya jatuh hati juga gitu ya. Kira-kira saran bagi Sagittarius apa nih semesta? Kita lihat. Ya ini tampaknya konteksnya ya bisa terkait pekerjaan atau terkait sekolah ya teman-teman Sagittarius ya. Ada orang di sekitar kalian yang cukup gigih memperhatikan kalian gitu ya. Oke, let's split the deck. Saran dari semesta, pertama Six of Pentacles, lalu kemudian Six of Cups, lalu kemudian Five of Sword. Wah, hampir saja ya, saya berharap tadi kalau misalnya dapat Six of Sword gitu ya, berarti kita dapat six gitu ya. Tapi bottom of the deck the Sun gitu ya. Tapi basically energi 66 ini bisa jadi kalian sudah di jalur yang benar gitu ya. Itu bisa dilihat di angel number gitu ya. Angel number 666 itu artinya apa? Pasti ada, bisa dilihat di internet gitu ya. 6 itu kalau menurut saya sih itu stabilitas, intinya penyelesaian ya, penyelesaian dari perubahan atau konflik gitu ya. Jadi sudah mulai mengarah ke hal yang tenang gitu ya, atau kita sudah di jalur yang benar gitu ya. Oke, yang pertama Six of Pentacles di sini teman-teman. Six of Pentacles ya, kalian harus menggunakan pertimbangan yang matang ya. Pertimbangan yang matang. Bisa jadi Six of Pentacles ini adalah pemberian semesta teman-teman Sagittarius. Orang yang diam-diam memperhatikan kalian ini seseorang yang mungkin nantinya berguna untuk kalian di masa yang akan datang gitu ya, kalau kalian masih single gitu ya. Kalau kalian sudah berelasi atau sudah menikah gitu ya, ya itu tentunya kalian harus gunakan pertimbangan kalian ya gitu ya. Hati-hati dalam bertindak. Lalu kemudian ada Six of Cups di sini. Six of Cups di sini nostalgia ya. Ini tampaknya Six of Cups di sini lebih pada ya, ini semesta ini seperti ya, ini seperti nantinya membangkitkan memori lama ya, memori lama gitu ya. Saya tidak tahu ini terkait apa gitu ya, memori lama di masa lalu, atau bisa jadi Six of Cups ini sudah terjadi cukup lama teman-teman, sudah terjadi cukup lama. Jadi ini semacam, kalau saya rasa ini Six of Cups ini pemberian semesta ya. Dan di sini Kinder Spirit, di sini kalian diminta untuk ya tetap seperti apa ya, tetap seperti embody energi anak-anak gitu ya, tetap ceria aja gitu ya. Lalu kemudian
Five of Swords di sini tidak perlu dipikirkan gitu ya, tidak perlu dipikirkan terlalu dalam gitu ya, mengalir saja intinya gitu ya. Jadi di sini orang yang pusing kepalanya dan di belakangnya ada orang yang freedom gitu ya, karena burung-burung yang berwarna hitam ini adalah seperti distraksi akan pikiran gitu ya, tapi kemudian diselamatkan oleh semesta gitu ya, dan orang ini bisa terbebas gitu ya. Itu tidak perlu dipikirkan teman-teman. Jadi ya tetap berteman saja kan gitu kan. Dan The Sun ini adalah kebahagiaan ya teman-teman, kejar apa yang membuatmu bahagia aja gitu loh. The Sun di sini kalau di Classic Rider-Waite itu juga ada anak kecil di situ ya, jadi kita diminta untuk embody anak kecil gitu ya. Ya dibawa guyon aja, dibawa bercanda aja gitu ya. Itu. Lalu kemudian mari kita lihat dari untuk yang klarifikasi tadi, part klarifikasi bottom of the deck-nya adalah Nine of Cups. Nine of Cups di sini ya kalian seperti ini ya, bersantai saja gitu ya, kalian menikmati apa yang ada di sekitar kalian gitu ya. Kembali lagi saya melihat di sini tuh energinya itu cuek dan santai gitu ya, smooth, cozy gitu ya. Kalian tidak meduliin orang yang merhatikan kalian ini sudah di balik layar itu sudah seperti kelabakan gitu ya, seperti tunggang langgang gitu ya. Dia harus menyatakan atau menunjukkan perhatiannya itu, tapi tidak pengen supaya kalian itu sadar kalau ini dari mereka gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian mari kita klarifikasi, mari kita lihat dari monologi Oracle di sini. Oke, monologi Oracle, saran untuk teman-teman Sagittarius di sini. Oke, kalian mendapatkan short note, don't let your past hold you back. Jadi ya, di sini kalian ya, ini tampaknya bisa jadi ini seseorang dari masa lalu ya teman-teman. Bisa jadi ini juga seseorang dari masa lalu, atau ini memang sudah lama kejadiannya gitu loh. Sudah lama kejadiannya. Itu short note, don't let your past hold you back. Ya, ini kalian diminta untuk itu tadi ya, Six of Cups tadi ya, disarannya semesta itu tadi ya. Jadi ya ya feel happy aja gitu ya. Apa yang terjadi di masa lalu tentunya beda ya sama orang yang baru gitu ya. Kalau misalnya ini adalah kalian masih single dan ada orang baru di situ yang naksir kalian gitu ya, terus kalian ingin lebih fokus pada pekerjaan, tidak peduli pada cinta-cintaan gitu ya. Tapi kembali lagi, tampaknya itu adalah reaksi dari trauma masa lalu, dan semesta di sini intinya meminta kalian untuk ya sudahlah, yang di masa lalu biarlah tetap di masa lalu gitu ya. Adapun orang yang baru yang hadir ke kehidupan kalian ini tentunya orang yang berbeda gitu ya teman-teman ya. Beda sama orang yang sudah pernah menyakiti hati kalian di masa lalu. Oke, mari kita lihat animal spirit untuk teman-teman Sagittarius. Teman-teman Sagittarius ini perlu embodiment animal spirit apa? Semesta. Oke, cukup. Kalian mendapatkan penguin spirit, authentic. Ya, di sini ya. Reach out to your tribe in times of need. Family give you strength when you face the storm. Love your uniqueness. You are full of surprise. Break free from others' expectation. Just be yourself. Ya, di sini ya tadi ya. Energi The Sun, Six of Cups,
five of sword gitu ya. Kalian diminta untuk nggak usah dipikirkan ya, be yourself aja gitu ya, be yourself aja. Kalau memang dalam artian di sini kalau memang orang ini benar-benar sayang sama kalian dan kalian ternyata juga ada hati sama orang ini pada akhirnya, tapi kalian takut karena pernah ada kejadian di masa lalu yang menyakitkan hati kalian, sudah lepaskan saja dan be yourself aja gitu loh ya. Masa lalu di sini bukanlah menjelaskan diri kalian yang sesungguhnya ya di sini. Jadi apa yang ada sesungguhnya kalian adalah apa yang kalian munculkan atau apa yang menjadi kondisi kalian saat ini gitu ya, bukan dari masa lalu gitu. Jadi be authentic aja gitu ya. Oke, terima kasih, sekian dari saya teman-teman Sagittarius. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran. Salam satu semesta.